Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama aku Syakira Nasyauki Abdillah, bisa dipanggil Ira. Jadi, aku akan memandu ayah bunda untuk menyaksikan film dari kelompok kami. Nah, sebelumnya aku mau sebutin dulu nih peran-peran dari kelompok 2 dan nama-namanya juga. Jadi yang saya banggakan, yang pertama ada ketua kelompok kami yaitu Iwan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Lalu ada sutradara kami yang tercinta yaitu Kansa. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Lalu di sini ada videografer yaitu Demta dan Hasna. Kasih tepuk tangan dulu dong. Lalu di sini ada editor yaitu Kansa. Yang disebut namanya boleh dadah-dadah ya, biar tahu nih orang tua ya. Lalu ada penulis skrip yaitu Kansa, Syaira, Syakira, dan Sultan. Lalu di sini ada narator yaitu Nova Mumtaz dan Hasna. Lalu di sini ada pemeran utama yaitu Flademta dan Hanil. Lalu di sini ada sisanya yaitu pemeran-pemeran ada Iman, Demta, Salman, Sultan, Naufal, Syafiq, Syakira, dan Mila. Lalu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan film dari kami. Selamat menyaksikan ayah bunda. Hai, aku Hanif. Dari dulu aku nggak tahu gimana sih rasanya sayang. Di rumah aku cuma jadi anak yang selalu dituntut jadi sempurna. Kata papa sih untuk jadi kebaikan aku sendiri. Tapi ternyata aku cuma dijadiin bahan pamer kalau lagi kumpul keluarga. Ada kalanya aku bertanya-tanya, mungkin nggak ya aku ngerasain apa yang sayang? Oh ini udah ngerjain tugas belum nih? Udah. Halo Bapak. Nih pulang sekolah mainnya sama anak-anak di rumah Sultan sekalian mabar kita. Ya Nip, ayo jangan les terus lu. Sekali-kali nih main sama kita, setiap kita ajakin main alasannya les terus. Jadi ikut gak nih? Ayo nih. Ya guys, hasil ulangannya udah dibagi nih, gua bagi ya. Nah, mana lo bu? Ya akan dulu. Ya, aku ini ya, makan dulu. Nanti kabarin aku bukan jadi. Nih, jadi nggak? Kalau kita ada aku ada beneran. Ini kita makan alasannya itu lagi. Ya mau ya mau bokap gua kemarin nanti. Dari kemarin kita juga terus. Biasanya sama kita main bola di bawah. Ada aku yang suruh. Udah nih kita sekarang ya. Aku pulang. Ini Dapat nilai berapa kamu hari ini? 90. Bangga kamu dengan nilai segini? Dan merasa cukup? Wah, tapi Hanif itu udah belajar sampai subuh buat ujian itu, Pak. Keep your Kamu tahu eyes kenapa kakak on kamu sekarang ada di London?
karena dia dapat beasiswa penuh, nggak perlu bikin papa pusing soal biayanya. Karena dia nggak pernah datang ke papa dengan nilai selain 100. Apa nih buang kakak panjang? Kakak kamu dulu jam segini masih megang buku, sedangkan kamu main HP. Dia tahu tanggung jawab dia tahu cara membanggakan orang tua, sedangkan kamu cuma bisa main-main. Dan kamu dengan nilai segitu gimana mau bikin ayah bangga? Gimana kamu mau masuk universitas yang kamu impikan itu? Dev itu udah usaha pak, emang nilai 90 itu sesebruk gede mata papa. Apa Hanif harus jadi orang lain dulu? Orang-orang gak peduli dengan usahamu kalau nilaimu cuma hampir. Lihat kakakmu sekarang, dia jadi panutan keluarga ini. Kalau kamu terus-terusan bangga dengan nilai segitu, gimana kamu ingin menyusul kakakmu itu yang di luar negeri? Tapi pak, Udah, gak ada tapi-tapi. Sekarang kamu belajar, papa gak mau melihat kamu dengan nilai segini lagi. enak ya jadi mereka bisa main tanpa takut kenal sama orang tuanya, bisa belajar tanpa ngerasain ditekan, bisa sana sini, nggak bisa mereka dapetin semua kenyamanan itu. Apa yang harus ini? Maybe it's all my fault. It's so quiet on the drive home. Menghadapi kerentanan baru dalam hal kesehatan mental. Menteri Kesehatan Can I build my home in your menggunakan life? anak hubungan yang udah ngecek sangat drastis. Hasilnya cukup Well, gangguan mental pada orang dewasa keep your eyes on the road. dan 0,9%. Sementara itu pada anak angka Cause when I stare, all I see is two foggy windows to a lost soul. And maybe it's all my fault. It's so quiet on the drive home. Maafin papa ya Nif ya, kalau papa sering maksain kamu buat belajar terus. Papa sengaja buat maksain kamu belajar terus biar kamu bisa bertemu dengan kakak kamu. Can I Tapi build papa baru sadar my kalau papa nggak mentingin mental kamu, nggak memperhatikan itu. Maafin papa ya Nif ya. Iya pak, nggak apa-apa. Lingkungan pendidikan seringkali disebut sebagai ruang untuk berkembang. Namun, bagi sebagian dari kita, sekolah juga menjadi sumber tekanan yang kompleks, tuntunan akademik yang tinggi, beban tugas yang intens, serta ekspektasi lingkungan. Seringkali mengabaikan satu hal penting, kondisi psikologis kita sebagai pelajar. Tekanan ini muncul dari berbagai arah. Secara internal, kita didorong oleh rasa takut dan cemas akan kegagalan. Rasa takut itu seringkali berubah menjadi overthinking, sebuah lingkaran pikiran yang membuat kita terus-menerus meragukan kemampuan diri sendiri sebelum melangkah. Kita perlu menyadari bahwa kesehatan mental bukan menghalang berprestasi, melainkan fondasi utama untuk mencapainya. Menjadi unggul secara intelektual memang target kita, namun tetap keseluruhan secara emosional adalah sebuah keharusan. Kita butuh keseimbangan, bukan hanya paksaan, karena pada akhirnya keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari angka-angka di atas kertas, tetapi dari seberapa unggul kita menjadi kesadaran diri di tengah tekanan yang ada. Dalam Islam, diri kita termasuk kesehatan mental dan fisik bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaksakan diri hingga melampaui batas kewarasan berarti kurang menghargai titipan tersebut. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini menegaskan bahwa setiap tekanan ada batasnya dan kita tidak seharusnya memberi beban kepada jiwa kita sendiri melebihi apa yang bisa kita tanggung.
Gimana nih ayah bunda, filmnya seru nggak? Nah, sebelum aku mau panggilin untuk komentatornya, di sini aku juga mau bacain sedikit pesan moralnya. Hai, aku Jadi orang tua itu sebaiknya mendukung anak berkembang sesuai kemampuan dan minatnya, bukan hanya menuntut hasil yang sempurna. Nilai bukan satu-satunya ukuran keberhasilan atau kebahagiaan seseorang. Tekanan berlebihan dapat membuat anak stres, kehilangan percaya diri, dan tidak bebas menjadi dirinya sendiri. Lalu komunikasi yang baik antara orang tua dan anak penting agar saling memahami perasaan dan harapan masing-masing. Kesukaan sejati tidak hanya tentang prestasi akademik, tetapi juga kesehatan mental dan kebahagiaan. Nah, sekarang aku mau panggilin komentatornya ya, kepada Pak Lukman selaku Direktur Yayasan Darul Hikmah Mandiri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas, yang saya hormati orang tua, ayah bunda, kelas 8. Alhamdulillah, barusan saya lihat penampilannya sangat bagus dan berani ya. Tapi yang tampil 2 orang, berarti editor segala macam, semua kerjasama kan? Alhamdulillah. Itu juga teringat masa kecil ya. Ketika ada tekanan-tekanan seperti ini, keinginan orang tua seperti ini, keinginan anak seperti ini. Jadi memang harus digabungkan, harus banyak komunikasi ketika orang tua ingin anaknya seperti itu dan anak juga ada keinginan. Tapi ya itulah gabungan, memang harus banyak komunikasi. Itu yang paling penting adalah komunikasi antara orang tua dan anak. Tapi yang keduanya, anak juga jangan seperti sekarang kan banyak malas-malasan ya, apalagi sekarang sudah banyak main HP, jadi akhirnya belajar juga ketinggalan. Padahal belajar jangan sampai ketinggalan, walaupun memang HP itu tidak bisa ditinggalkan. Itu penting semua. Jadi bagi anak-anak yang tampil barusan, Pak Lukman kasih nilai oke, sempurna ya. Itu komentarnya, mudah-mudahan penampilan yang lain juga lebih baik lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Lukman selaku Yayasan Darul Hikmah Mandiri. Lalu selanjutnya ada komentator lagi dari Kak Apta selaku kurator festival dokumenter. Kasih aplaus dulu dong. Saya izin di sini aja ya Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apta. Saya alumni SMP Hikmat Ladan angkatan 9, angkatan United. Dan kebetulan saya memiliki adik di SMP HT kelas 9, namanya Kansa. Saya sekarang kuliah di film televisi Universitas Pendidikan Indonesia. Buat teman-teman semuanya, bagus banget penceritaannya. Terus di akhir ada penjelasan juga kan, kayak ya academic pressure itu seperti apa, dan dijelasinnya pun sangat kreatif gitu kalian menyampaikannya. Dan secara penceritaan film fiksinya pun kalian bisa ngejelasin langsung gitu ke penonton semuanya kalau misalnya pandangan dari anak tuh seperti apa. Mungkin juga kalian sempat curhat sedikit kali ya tentang kalian kayak gimana. Tapi so far bagus, keren banget pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Kak Apta selaku kurator festival dokumenter. Oke, selanjutnya terakhir ada komentator dari orang tua. Jadi kita bakal memilih dari kelompok kita juga, orang tua dari kelompok kita, yaitu
Mama Hanif. Kepada Mama Hanif dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, saya pokoknya senang sekali ya pada saat kelas 8 Said ini membuat film, dan saya menyaksikan sendiri pada saat mereka syuting ya. Pada semangat, kreatif banget gitu, sampai terus prosesnya tuh diulang lagi karena ternyata membuat film ini tidak mudah ya, tidak instan gitu. Dan mereka tuh sampai bikin dua kali syuting ya di rumah itu gitu, karena mungkin karena tidak puas gitu dengan yang pertama, jadi dibuat ulang lagi gitu. Anak-anak tuh pada semangat dan kreatif ya. Saya tidak menduga bakal hasilnya seperti ini gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bersusah payah membuat konsep, kemudian syutingnya juga sampai hasil akhirnya seperti ini. Bagus sekali, semangat ya, terus berkreasi lagi, lebih kreatif lagi. Terima kasih anak-anak sudah berkarya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Hanif. Lalu selanjutnya di sini kami ada evaluasi dari masing-masing kelompok, masing-masing anggota, mulai dari sutradara kepada Kansa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.